Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Yang kedua yaitu konsep hak dan kewajiban warga negara. Konsep hak dan kewajiban menurut narasumber yang telah kami wawancarai di lingkungan masyarakat, yaitu ada beberapa pendapat. Antara lain yang pertama, Rahmi, alumni Universitas Andalas pada tanggal 30 Desember 2021. Pendapat pertama yaitu hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, karena untuk mendapatkan hak kita harus melakukan kewajiban dahulu, karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Yang kedua, kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan seseorang, karena pada prinsipnya kewajiban itu memang harus dilakukan setiap orang. Narasumber yang kedua yaitu Nur Azizah, mahasiswa Universitas Negeri Padang pada tanggal 30 Desember 2021. Kita sebagai masyarakat tentu banyak yang harus kita pertahankan, diantaranya adalah hak dan kewajiban, di mana kita sebagai masyarakat harus melakukan kewajiban dan juga harus mendapatkan hak kita, diantaranya pendapatan negara. Contohnya datang ke tempat wisata yang dibangun pemerintah, dan cara kita mempertahankan hak diantaranya seperti permasalahan RUU yang baru-baru ini. Kita sebagai mahasiswa harus memberikan koreksi dengan cara yang terkonsep. Narasumber yang ketiga yaitu Hafizul, mahasiswa Universitas Andalas pada tanggal 30 Desember 2021. Hak yang harus kita peroleh dari negara paling utama merupakan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Untuk sekarang di negara kita, semua hak pokok yang harus didapatkan warga negara itu belum sepenuhnya maksimal. Narasumber yang keempat yaitu Ifdam, mahasiswa UNAN pada tanggal 30 Desember 2021. Jika dibandingkan antara hak dan kewajiban, yang harus didahulukan yaitu hak, karena setiap warga negara harus mendapatkan haknya terlebih dahulu, baru melakukan kewajiban. Jika hak belum terpenuhi, maka kita belum diharuskan melaksanakan hak sebagai warga negara. Narasumber berikutnya yaitu Vira, mahasiswa UNAN pada tanggal 30 Desember 2021. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, karena setiap yang mendapatkan hak harus melaksanakan kewajiban. Jadi ketika seseorang mendapatkan hak, maka harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A ayat 1 yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 2 yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28D ayat 1 yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Selanjutnya itu implementasi hak dan kewajiban warga negara Indonesia di negara Pancasila. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, perlu juga memahami konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia di Indonesia terus berkembang seiring dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka ada perlu institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Kesimpulan, merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam pelaksanaan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya itu saran. Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.